di press conference. Wali mau tur ke Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jeddah. Dan kita sekarang ada di press conference untuk itu. Nah, ini kita mesti bangga nih bahwa musik Indonesia dengan ciri Melayu yang kuat itu kemudian bisa menjadi komoditas musik kita yang bisa diekspor di beberapa negara yang relevan. Hidup Wali, nanti kita tunggu ya press conference-nya. Oke. Ini persiapan menjelang press conference Wali Cari Jodoh. Jadi nama turnya tuh Wali Cari Jodoh ke Asia. Wow, banyak banget. Ada yang Jepang, ada yang Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jeddah. Jadi jodohnya 5. Satu negara, satu jodoh. Boleh dijelasin dong, Odam itu apa? Odam itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau di Inggris itu sebenarnya samanya kayak kruk jadinya. Kruk. Jangan cuma kru doang ya, sekali-kali pakai bahasa Arab dong. Kodam. Betul, Pak. Lagian juga Wali kan kesannya memang musik-musik Islami, jadi Melayu. Mantap. Nanti kita lihat press conference sebentar. Iya. Oke. Bukan pacar ya? Habis sholat subuh. Ini lagi nyari dodok kemana-mana. Kita lagi cari dari bisa. Insya Allah. Iya, kemana-mana pertama kali langsung ya, karena saya juga ya. Ntar closing ya, Bu ya? Closing, Bu. Closing ya, bener-bener langsung. Kemudian juga Bapak Rahayu Kertawi Gunasi, Suara Perwakilan
dari sponsor, ada Uramol, Auri Bistro and Bar, perwakilan media partner, dan juga kami ucapkan selamat datang tentunya rekan-rekan media, tamu undangan yang kami. Mantap kasih ya, foto, video, atau cerita dari press conference ini, silakan sampaikan di sosial media dengan menggunakan hashtag tersebut. Om Jana, Om Yansa, siapa Om Jana? Wah, senang sekali nih. Secara bung, terima kasih. Abang-abang, kakak-kakak sudah bergabung. Para wali, tepuk tangannya mana? Repot banget tangan megang handphone. Ntar juga bisa. Lihat di sosial media di @weoverwonders ya, Instagramnya @weoverwonders dan juga di @wali.carijodohkeasih. Itu September 2024 kemarin kita bikin tribute to Krisya di Istora Senayan. Ya. Terus kemudian sebelumnya lagi kita bikin konser Isyana 5 kota, terus kemudian kita bikin Ungu. Jadi memang kita We Over Wonders ini atau WOW bisa dibilang memang khusus untuk lokal. Jadi, Musisi lokal, local hero. Iya. Mantap. Nah, oleh karena itu sekarang ngobrol akhirnya kita bertemu dengan om-om kakak-kakak nih. Ada bersama kakak-kakak wali ini. Akang-akang. Jadi bertemu dengan akang-akang wali ini. Tadi Mas Bayu nanya kenapa tur Asia? Iya, kenapa tur Asia dan kenapa Jepang menjadi negara yang pertama, Mas? Wow. Gimana ceritanya ini? Jadi- Ini berdasarkan diskusi atau keputusan sendiri? Jadi Tadi ada pernyataan dari Bapak Rahayu, tiba-tiba tanpa sengaja saya dengan Bu Wamen sama-sama ngomong so sweet. Akhirnya begini, semuanya kita bisa berjalan kalau memang apapun tantangannya, sekalipun itu pahit dalam perjalanannya, kami selalu menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang manis. Makanya 25 tahun kita tetap bertahan berempat, insya Allah. Oke, Mas Apoy, sebenarnya melalui tur ini ada nggak sih pesan atau misi khusus, apalagi 25 tahun kan, yang ingin disampaikan buat penggemar wali di seluruh dunia? Satu hal yang memang tidak nyangka, kami mendapat dukungan dari Bu Wamen, dari Kementerian Luar Negeri, walaupun kami berpikir kami ini siapa gitu. Ya wali bener, kan ada wali hakim, wali nikah, wali murid, macam-macam gitu maksudnya Bu. Kami ini siapa wali band gitu. Wah. Terus kami mudah-mudahan ini sinyalemen yang baik bahwasanya negara mendukung rakyatnya untuk melakukan proses-proses kreatif yang akhirnya itu akan terdeliver kepada khalayak luar. Bahwasanya memang kita punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Kalaupun wali dulu main di pasar Kampung Rambutan, kemudian di pasar Tanah Abang, di pasar Cipulir, sekarang wali mau main di pasar global. Doanya. Wah, itu bagus tuh. Jadi clickbait langsung, jadi judul artikel. Siap, Mas Apoy. Pasar Genjing. Pasar Genjing. Saya mau ke Mas Faang. Mas Faang, kan tadi disampaikan Om Jana juga ya, udah bukan pertama kali ini wali tampil di luar negeri. Nah, untuk kali ini Jepang menjadi negara yang pertama kali dikunjungi. Berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kalau tampil di luar negeri, itu apa rasanya buat seorang Faang? Apa ya? apa yang dirasain? Apa sama aja? Kalau ke Jepang saya dendam karena dia pernah ngejajah Indonesia. Waduh. Bercanda. Apa ya? Selama ini mungkin di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Justru rasanya itu ketika ketemu saudara-saudara yang ada di sana itu, ya Allah, luar biasa. Berasa banget ikatan persaudaraan itu, berasa banget gitu. Okay. Jadi dulu ketika datang ke Hong Kong atau datang ke mana tuh, ya Allah, ternyata mereka tuh mencintai Indonesia gitu, dan kita juga cinta mereka gitu kan. Tanpa mereka juga negara juga nggak ada apa-apanya mungkin ya. Itu luar biasa banget lah. Nah, untuk di tour ini 5 negara ini ada persiapan khusus nggak, Mas? Mas Faang? Mas Sofi. Oh, Mas.
Mas Sofi, Mas Sofi dulu. Jarang ngomong, kalau saya sering nyanyi kan. Oh iya benar, jangan. Nanti kan nyanyi lagi. Jangan, Mas Sofi dulu. Mas, ada persiapan khusus gak Mas untuk tur ini? Mungkin udah menghindari makan makanan tertentu, kolesterol dijaga ya bos. Gitu misalnya. Untuk karena 5 negara kan pasti butuh stamina yang luar biasa. Ini udah ada yang latihan ini olahraga semalam ya Tom ya? Sampai jam berapa sih? Olahraga makan dong bro. Ada persiapan khusus nggak Mas? Nah, sebenarnya persiapan ini kita memang nggak bisa cuma walinya doang, tapi kita kolektif dengan dari WOW juga ya, dari manajemen, dari label juga, dari Kementerian Luar dan Ekraf. Insya Allah mudah-mudahan persiapan ini yang sudah dilakukan dari mulai pra sampai manggung selesai, kita membuat sesuatu gitu sehingga di hati masyarakat Indonesia, apalagi nanti ada orang Jepang yang memang mendengar lagunya Indonesia, oh asik juga gitu. Itu memperkenalkan Indonesia ke luar negeri, mudah-mudahan kayak gitu ya. Oke, siap, terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy, kalau aransemen musik Mas, ada yang disiapkan khusus nggak untuk tur ini? Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang bener ya. Monggo Mas Tommy. Insya Allah kita Wali akan melakukan yang terbaik buat ya. Tolong dong, kayaknya nggak senang banget nih. Giliran ngomong Insya Allah Wali akan mencoba aransemen semaksimal mungkin mau dimanapun performnya. Ya. Tapi kebetulan ini event spesial, kita akan lebih maksimalkan lagi secara aransemen. Oke, berarti akan dimaksimalin, dioptimalin dari sebelumnya yang sudah biasa kita dengerin ya Mas ya? Iya. Oke, siap kalau begitu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk acara yang luar biasa ini, Wali Cari Jodoh ke Asia. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan sekilas gambaran Wali Cari Jodoh ke Asia, kita luncurkan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan luar biasa sekali lagi untuk tur Wali Cari Jodoh ke Asia. Iya, terima kasih sekali lagi. Wali Cari Jodoh ke Asia resmi dimulai dan terima kasih Bapak. Ya, sesuai amal perbuatan kan. Oke. Ya, sebelum Wali ke alat-alat musiknya, Wali boleh rekan-rekan Wali, Mas Apoy, Mas Faam.
Oh ya, ada teriak-teriak kesana Apoy katanya. Cowok. Ini ada spesial request Pak Andi katanya mau bergabung nyanyi Pak Andi. Cari jodoh. Cari jodoh. Iya boleh. Nah, udah kita kembar 3 soalnya. Siap. Lagunya liriknya mana? Kita dari lain dari bahasa Malaysia, Singapura, Disney. Karena lagunya Melayu juga, bahasanya Melayu, tapi Jepangnya juga Selain itu juga lagunya udah pernah ditranslate di Jepang. Jadi ada versi bahasa Jepangnya. Itulah cintanya orang Jepang kepada Wali, ya kenapa enggak sekarang Walinya nyamperin. Selain itu juga kan Indonesia seluruh dunia sekarang sedang ada di Osaka, dengan ada di Jepang, Osaka World Expo. Jadi kenapa enggak kita manfaatkan supaya kita juga berkomunikasi ya, makanya ada kementerian luar negeri. Memang utamanya adalah untuk mengucapkan juga sama Wali di pastinya. Ini kan luar biasa. siap. Untuk proses persiapan di Jepangnya sendiri, apakah dari Kemenparekraf ada ikut turun terjun juga gitu atau gimana? Mendingan jangan aku yang ngomong. Oke, nanti dibilang ntar gimana, biar Wali aja langsung silahkan. Oke. Dari promotor Kementerian Ekonomi Kreatif khususnya Bu Airin, sorry. Airin, baik. Tapi Mbak, jangan Mbak Airin sangat membantu sekali. Contohnya kita dalam press conference ini juga dibantu banget oleh Wamen juga, oleh Kementerian juga, Ekonomi Kreatif. Semuanya juga kita banyak bantu. Jadi memang kolaborasi ini antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah adalah kolaborasi sangat penting. Kolaborasi jadi jodoh. Wow, balik lagi ya. Nyari jodoh silakan daftar. Terima kasih. Untuk Bu Airin di luar dari acara ini sebelumnya kan ada sempat kasus nggak terkait promotor event kemarin ada ya. Jadi mohon teman-teman bersabar dan mohon kepercayaannya, dan kita sangat apresiasi banget sih atas kesabaran dan kesabaran teman-teman. Mohon ditunggu, follow Instagramnya Eka, follow Instagramnya Wali, follow Instagramnya kita. Lihat ini keren kece kreatif. Mungkin next untuk supaya nggak terjadi lagi nih kasus-kasus seperti itu, kalau dari kita sendiri langkahnya fondasinya harus dibangun dengan makanya kita bukan hanya kerja sendiri sebagai satu kementerian, ini Hexa Helix dan juga info kementerian lain dan badan-badan lain supaya kita bisa kerjasama, karena satu kementerian aja itu nggak bisa, kita kan satu negara besar ya, supaya kita harus ini fondasinya harus kita perkuat lah. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Kembali kita dan sekarang lagi proses untuk maju supaya mengobrolin apa yang karena kan bukan sekali ya, dan ini juga bukan ada Kementerian Ekraf, juga ada kementerian lain yang terkait, jadi kita sekarang juga lagi koordinasi bersama kementerian lain. Jadi kalau dibilang ya Ekraf itu cuma datang ke sini konser, ini ada tip of it di belakangnya itu banyak banget kan yang harus kita benerin produksinya. Jadi itu salah satunya, bukan kita turn blind eye bahwa ini punya siapa, enggak. Jadi kita ini kerja sangat keras banget untuk melihatin ngobrol langsung, duduk langsung, nggak ngomong sebenarnya duduk masalahnya di mana sih, apa yang kita bisa bantu, karena kalau bisnis promotor berjalan dengan baik maka industri Indonesia juga akan berjalan. Untuk sertifikasi promotor sendiri, apakah nanti akan ada di periode sekarang gitu? Mendingan sekarang lagi digodok supaya end to end-nya itu pasang situ orang surprise gitu loh, daripada nanti kalau kita ngomong sesuatu nanti ya bisa ditafsirkan lain. Lebih baik nanti kita patengin dulu supaya pasti sebutin itu semuanya udah. Mohon bersabar ya. Apa aja saat pemanggilan promotor sudah di Kementerian Pariwisata kemarin dibantu dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, kita sudah memanggil promotornya dan dengan lembaga penjamin konsumen ya, supaya satu bahasa, supaya kita bisa selesaikan. Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi. Kalau hasilnya sendiri, hasil dari pertemuan itu
Masih proses. Jadi terutama kita fokus dulu pada refunding reimburse ya refund ya. Kita fokus dulu pada itu. Ya, istilahnya kan ada bertahap. Ya, Yang immediate action yang harus kita lakukan adalah refund yang kita usahakan. Kemudian next adalah pembenahan.